Oke, saya lanjutkan. Bentar-bentar, ini terganggu. Juga gak mau. Pak, maaf masih ke mute, Pak. Belum benar ya, sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, ini tadi spot-spot tadi. Nah, ini di denah ya. Di sini terlihat ada 3 lampu ya di deret ini. Tapi juga di tepi ini ada 1 deret juga. Ya, jadi di sini ada lampu ini yang memang maunya tujuannya dispotkan ya, dan juga untuk menerangi benda-benda yang ada di bawahnya. Jadi memang tidak sekedar yang namanya penerangan itu hanya dia di atas plafon, pokoknya menerangi bawahnya. Ya, nanti seperti misalnya pada pameran misalnya ya, itu lampu ada lukisan di dinding, kemudian ada spot-spot yang memang diarahkan kepada lukisan tersebut supaya punya efek ya, efek khusus dari lukisan itu kena maunya si yang majang atau yang masang daripada lukisan ini ya, dengan penyinaran tertentu punya efek tertentu. Beda kalau hanya ada penerangan umum di plafon, pokoknya lukisan itu ya terlihat, itu beda kalau lukisan itu di spot. Kadang-kadang spot saja punya warna khusus, kadang-kadang ya sinarnya tidak sekedar warna apa ya netral putih, itu enggak, kadang-kadang warna tertentu karena dia berharap lukisan tersebut punya nilai tersendiri ya. Ini juga di beberapa ruang, hanya ini kebetulan gambar-gambarnya yang saya ambil tidak jelas, tidak masalah, sama saja ini juga ruang-ruang yang ditata. Nah, kali ini jenis, jadi nanti kamu inventarisir juga bisa nanti dapat yang jenis-jenis model ini kayak lampu TL itu ya, tapi dia masuk ke armatur, dia masuk kepada tempat kayak gitu ya. Ini dipasang di sini kelihatan dipotong, dia masuk kepada plafon ya. Jadi pada permukaan ceilingnya, plafonnya dia datar. Karena apa? Tempat lampunya sendiri dia dimasukkan dalam plafon. Nanti ada yang ditempel, ada yang digantungkan ya. Jenis-jenis kayak gini kan tergantung maunya si perencana ini kayak apa ya yang dikehendaki. Nah, kali ini sama-sama jenisnya kayak tadi misalnya. Ini lampunya ditempel yang paling atas ini, dia nempel di plafon. Yang di sini dia ada kayak penggantungnya, meskipun mungkin dari plafon hanya 30 cm atau sampai 50 cm ya, tapi dia menggantung di plafon. Kemudian yang ini jenisnya sama, jenis semacam tadi ya, hanya tipe-tipenya berbeda. Ini prinsipnya nempel di plafon juga. Ini kan kayak lampu apa ya, kalau dulu kita memberi nama neon itu, TL itu lampu neon itu. Di sini yang gambar yang di bawah ini maupun yang di atas ya, ini menggambarkan suasana kayak yang semacam Alfamart atau ya anulah ya kayak toko-toko swalayan itu ya. Ini di sini ada galeri. Kanan kiri adalah barang-barang yang didagangkan ya, yang dijual. Lampunya hanya ini 1 deret ini masuk ke dalam armatur ya. Tapi sumber cahayanya ini untuk menerangi barang yang ada di kanan kiri ini yang terpajang pada rak-rakan dagangan ini ya. Jadi dia penerangan umum. Ini kecuali nanti ada tempat-tempat khusus, dia di spot khusus dengan penyinaran khusus itu memang ada maksudnya. Tapi di sini hanya penerangan umum sepanjang koridor ini ya, dengan memberikan pencahayaan pada ini kanan kiri ini dagangan yang
dasarkan di situ. Ya. Nah, ini mulai agak detail kali ini. Di sini adalah sumber cahaya yang ada dari kanan. Ya. Denahnya adalah ini orang sedang menulis atau membaca di atas meja, sebelah kanannya atas ada sumber cahaya. Digambarkan di sini arah cahayanya semacam ini, dan di sini komentarnya yang ada di sudut ini adalah salah ya. Jadi kalau cahaya seperti ini, otomatis tangannya dia ini menimbulkan ini bayangan atau nutup bidang kertas yang dia sedang menulis. Jadi tidak memperjelas atau tidak melancarkan dalam dia bekerja. Jadi kurang terang. Jadi sumber cahaya yang semacam ini, apabila Anda menulis, kemudian Anda misalnya tidak pakai lampu dari atas plafon, tapi misalnya lampu di meja kerja sajalah, pakai lampu belajar itu, kemudian Anda taruh di kanan, Anda coba Anda spotkan ke kertas yang akan Anda tulis, praktekkan di situ, nanti kan tidak nyaman. Ya. Terus kalau ini yang bawahnya adalah lampu sumber cahaya di belakang kursi orang yang menulis di meja. Apa yang terjadi? Di sini lebih fatal lagi. Jadi bidang penutupnya itu hampir mulai dari tubuhnya, wajahnya ini, ke bidang ini terjadi pembayangan. Jadi di sini gelap. Akhirnya menulis atau membaca di situ tidak lancar. Ya. Ini yang terjadi semacam itu. Jadi posisi-posisi ini yang tidak benar. Di sini juga komentarnya kan salah. Ya. Jadi tidak betul. Kemudian ini orangnya di atas meja, membaca di atas meja atau menulis, sumber cahayanya dari depan atas. Yang terjadi cahaya ke atas meja mantul. Ini juga membuat tidak nyaman ya, atau silau, jadi glare. Apalagi kalau bidang mejanya atau apa, kaca yang seperti apa, nanti sangat-sangat tidak nyaman. Terus yang benar yang seperti apa? Yang bawah ini ternyata yang dianggap benar. Ini juga tidak sekedar asal membuat, ya dia juga sudah pasti ada prakteknya waktu menteorikan semacam ini. Ternyata sinar ada di kiri dan kanan. Tapi sebetulnya kalau saya sendiri kan juga pakai meja, di meja ini kan adanya lampu belajar itu ya. Jadi lampu belajar yang di atas meja yang bisa ditekuk, bisa dibelok-belokkan itu saya taruh di kiri saja sudah selesai kok. Beres, sebetulnya tidak usah harus dari kiri dan kanan. Dari kiri agak atas, kemudian spot kepada dari kiri ini ya, kemudian turun di sini. Ini orang menulis ke arah kanan gitu ya, karena tidak bahasa Arab, jadi dari kiri ke kanan. Tangan yang di sini tidak membuat gangguan, malah dengan adanya spot dari sini sedikit membuat gangguan. Tapi kok di sini teorinya seperti ini. Padahal cukup satu saja, kalau ini benar sudah nyaman ya. Tapi di sini dibuat dua semacam ini. Ini pedoman-pedoman meletakkan lampu seperti ini ya, ruang semacam ini. Kalau ini menggambarkan ini penerangan umum ya. Jadi di sini tidak ada yang spesifik perlu diterangi secara spot tadi, tapi pokoknya ruangan ini ada penerangan secara umum saja, bisa di atas, bisa di di sudut ini, misalnya kanan kiri. Yang penting ruangan ini secara umum ada pencahayaan dan untuk aktivitas nyaman. Ini gambar ini menunjukkan itu. Kalau ini agak spesifik ya. Kuning di sebelah tepi dinding ya. Ini kan gambarkan dinding tepi, meja ini adalah di sini ya. Ini tepi dindingnya ini. Lampunya adalah sepanjang ini di atas ini. Dia nempel di tepi tapi di atas posisinya. Ini jadi sumber cahaya yang memanjang menerus seperti di denahnya ini. Di sini juga ada, berarti ini kan kalau orang menulis dari sana, misalnya, dia berarti ini sinar dari kiri. Kemudian ini tidak dari kanan, tapi dari atas yang agak sebelah kanan, ya, yang ada di sini.
posisi penggambarannya di 3D-nya semacam ini ya. Di sini ini kan dari berbagai sumber cahaya jenisnya apa, kemudian dipasang seperti apa ya. Ini kan sebetulnya kan lampu-lampu tadi kayak TL tadi ya, kayak lampu-lampu neon tadi. Kemudian masuk ke armatur, di sini ada kaca ya, kaca sebagai penutup atau armaturnya. Ini bisa kadang-kadang punya tekstur, ada yang tapi tidak ada yang bening bening kayak tipis enggak, tapi pasti di sini punya apa ya tekstur atau tadi supaya hasil daripada cahaya itu seperti yang diinginkan. Oh, keluarnya daylight ya, sinar alami dan sebagainya ya. Tergantung juga kalau misalnya dia ingin ini ada warna apa atau apa, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhan untuk kerja ya pastinya ya sinar yang cukup jelas ya. Oke, ini juga ya dari penataan ini. Kalau ini lampunya dia ditaruh model lampu-lampu tunggal gitu, tapi spot gitu ya, karena dia memang mau ada tujuan yang ada akan dibaca di sana. Jadi apa-apa tergantung kebutuhan. Tapi paling tidak tugas Anda pertama yaitu tadi, betul. Tugas Anda pertama tadi yaitu tadi menginventarisir, jadi tahu tuh, oh ada lampu jenis ini, nanti kegunaannya Anda coba Anda implementasikan, diterapkan di denah yang Anda dapatkan ya. Jadi supaya sesuai. Ya. Ini juga contoh lagi bahwa di sini dia kerja butuh agak ketelitian lah ya. Mungkin di sini kan kayak penjahit yang sedang motong kain atau apa itu ya. Itu butuh pencahayaan yang jelas ya. Tadi tidak dari samping tapi dari atas yang langsung spot kepada ininya, bidang kerjanya ya. Jadi ini di atas persis gambarnya kan denah ini di atas mejanya ini ya. Jadi dia tidak terhalang oleh bayang-bayang daripada orang ini. Jadi si pelaku, si pekerja ini bisa melihat bidang kerjanya dengan pencahayaan yang dari atas tanpa penghalang, dia bisa bekerja dengan teliti dan korek ya. Kemudian yang ini wanita sedang menjahit. Ini jelas ini hampir seperti menulis tadi ya saya pikir. Tapi ya, kalau ini lebih butuh kecermatan lagi karena menjahit berarti kan suatu saat kan memasukkan benang dalam jarum ya, berarti butuh ketelitian yang lebih tinggi. Jadi andaikan misalnya sama arahnya dari kiri atas, tapi mungkin kuat cahayanya lebih tinggi. Jadi istilahnya wattnya lebih diperbesar atau bagaimana. Yang intinya di sini lebih butuh kejelasan dibanding misalnya tadi yang sekedar menulis menjahit ini karena ada kaitannya dengan tadi lubang jarum dan sebagainya. Jadi kecermatan. Ya, ini yang saya ceritakan. Saya hampir saja dulu pernah telinga saya hampir kepotong gara-gara di salon ya, mungkin penyinarannya tidak benar ya sehingga dia hampir saja lah gunting itu sudah agak mepet itu di telinga itu. Nah, ini mungkin karena kesalahan tadi pencahayaannya tidak benar tadi juga. Jadi ini ada cahaya dari atas, tapi arahnya di sini samping kanan dan samping kiri. Dan depan kalau melihat ini kan dari depan juga ada ini ya, dari depan ini ada kecil-kecil dua ini ya. Ini yang dianggap oleh pengguna salon ya, pekerja salon dengan sinar atau pencahayaan sumber cahaya yang ditata semacam ini, dia bisa bekerja dengan akurat, dengan teliti ya, dengan cermat. Jadi tidak sekedar di kanan kiri atas, tapi ternyata dari depan juga ini yang mungkin oleh pekerja ini bisa lebih memperjelas, misalnya salonnya tidak sekedar salon potong ya, pangkas rambut, tapi mungkin juga salon mungkin bisa lebih memperjelas detail daripada tadi posisi wajah yang dipotong atau yang sedang misalnya make up dan sebagainya. Ya, jadi ini sudah contoh-contoh yang agak
detail yang kaitannya dengan ketelitian ya pengguna yang sedang bekerja dikaitkan dengan sumber atau kuat cahaya dengan posisi yang benar. Ini contoh saja bahwa ini di sini ada pemasangan ya yang otomatis yang seperti ini lampu tubular ini sama saja dengan lampu tadi ya. Model-model memanjang kayak TL tadi, dia pasti akan mengapa dipasang seperti ini karena memang dia mungkin ngatur barang-barangnya ada di bawah ya mestinya ya akan seiring dengan kondisi lampu ini ya sehingga penerangan ini efektif ya. Jadi kapan lampu dipasang memanjang, kapan dipasang melengkung seperti yang contoh kemarin itu ya yang sudah terpola dengan setengah lingkaran ya mau tidak mau mebelnya ya jadi furniturnya juga mengikuti polanya. Tapi yang benar ya sebetulnya kalau ini ya yang fleksibel ya kalau mendesain suatu ruangan itu kalau multipurpose itu kapan diatur untuk apa ya bisa posisi bagaimana itu baik dari nanti penataan yang ada di dalam ruangan maupun pencahayaannya pun jangan terkunci kalau sudah terpola semacam ini ya kaku ya pasti nanti misalnya butuh pasti mengadakan penambahan-penambahan dengan lampu-lampu spot yang sifatnya movable ya yang diadakan secara mendadak untuk kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan cahayanya. Seperti ini, contoh di sini ada deretan lampu spot. Ini juga ada lampu spot. Jadi secara penerangan umumnya tidak terlalu dipentingkan, tapi dia memang menghendaki barang-barang ini diberi cahaya dengan spot supaya ada aksen di sini ya. Jadi memang dia ingin menampilkan dagangannya ini ya supaya lebih menarik ya, dengan di spot khusus jadi tidak sekedar penerangan umum yang ada di plafon atas ya sama ini juga karakternya sama. Kalau di bawahnya ini yang saya ceritakan tadi lampu-lampu spot ini dipasang pada plafon tapi nampaknya ini tuh kayak rel gitu loh jadi bisa lampu ini bisa digeser sepanjang rel ini di mana sesuai yang dibutuhkan ya, yang mau difokuskan di mana, misalnya, oh suatu saat penataannya agak digeser, dirubah, lampu ini bisa mengikuti ya. Jadi ini kayak rel, lampu ini bisa berjalan ya, disesuaikan dengan kebutuhannya, di mana fokus penataan ada di sana. Ya. Jadi maka di sini kan ruang ini kan tidak terang secara umum gitu ya. Ini kan agak-agak gelap di plafon ini, tapi barang-barang atau benda yang dimaui untuk ditawarkan ini, dia diberi pencahayaan spot supaya lebih menarik. Ya. Nah, ini juga di sini melihat satu ruangan ini kita misalnya tidak secara parsial ya, kita secara keseluruhan itu melihat adanya suatu selain penataan furniture, benda yang ditata, juga lighting yang dipadukan ya. Di sini memang dikehendaki adanya suatu gradasi warna yang tidak ekstrem, tidak kontras. Jadi di sini ada kayak warna-warna coklat muda, agak kuning ya, kemudian cahayanya sendiri ke arah keputih-putihan ya. Kemudian benda-benda material anunya lebih tua ke arah coklat. Ini kan satu kombinasi gradasi warna yang istilahnya punya ini grade gitu ya, dari yang tua agak muda begitu. Tapi ada juga yang satu ruangan ini memang ada warna-warna kontras di dalamnya misalnya. Tahu-tahu biru muncul kombinasi dengan kuning atau merah bisa saja. Tergantung maunya ruang ini untuk apa, karakternya, kemudian maunya si desainer, si penata ini juga tujuannya apa ya, itu tergantung ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah bahwa cahaya ini pendukung dari maunya atau tujuan daripada si perencana ya. Mau menghadirkan
nuansa apa, suasana kayak apa. Ya. Sumber cahaya sebagai pendukung. Di sini disebut ini, dia jadi sifatnya dekoratif ya. Di sini untuk satu dekorasi. Ya, ini yang saya biasanya saya gunakan ya, yang model-model ini kayak apa gini spiral gini dia. Ini saya taruh biasanya di atas bordes tangga. Jadi bordes tangga saya jarang, hanya saya pasang lampu satu gantung gini, apalagi yang menempel di plafon itu ya agak jauh gitu ya. Tapi saya sekaligus saya pasang lampu yang semacam spiral gini. Di samping kita dapatkan sumber cahayanya sebagai penerang, dia juga saya anggap sebagai elemen estetis. Ya. Sebagai elemen estetis, dia bisa mempercantik suasana ruangan interior yang ada di seputar tangga tersebut. Ya, jadi ini di pencahayaan dalam arsitektur ini tidak sekedar kayak pokoknya orang tahu butuh pasang listrik untuk cahaya, pokoknya terang, tidak semacam itu ya, tapi ada kaitannya dengan bentuknya kayak apa, jenisnya kayak apa, cocoknya kalau yang semacam itu mestinya ya gimana, kan begitu. Ya. Misalnya saja lampu yang karakternya bulat misalnya ya, ditaruh di atas meja makan, mestinya juga selaras ya, meja makannya otomatis ya, yang furniturnya itu bentuknya juga bisa lingkaran